Itu satu orang buzzer itu dibayar sekitar 95 juta rupiah sampai 115 juta rupiah per satu video yang per konten. Mereka digaji untuk menjatuhkan viewers dari video yang lain. Sekarang media-media itu memang didesain untuk menciptakan kebencian dan permusuhan. Semakin besar kebencian, semakin besar viewersnya. Illuminati tuh difitnah sama elit global. Jadi yang sekarang Iran harapkan itu adalah mereka ingin digempur habis-habisan, Pak. Ya udah, hajar aja kita habis-habisan terus-terusan, tapi akan saya janjikan bahwa perang ini akan menjadi perang yang sangat lama dan berkelanjutan. He's back. Dulu saya dengan ini ada satu orang pintar banget, wawasannya luas, bacanya banyak. Saya mengatakan dia hewan berkantung sebenarnya, tapi tidak punya kantung. Kang Guru Gembul kembali hadir. Gayanya gitu dulu ya. Saya nggak punya gaya yang lain. Tapi nggak pegang sisir lagi. Masih. Oh, kalau ngomong sendiri masih begitu? Masih. Ya karena ketika saya berbicara kan tidak ada skrip dan saya butuh pengalih untuk tetap konsentrasi. Oh itu. Jadi kadang-kadang kalau orang lain kan pengalihnya adalah dengan ngerokok, misalkan dia dengan megang sesuatu. Ya saya megang itu tuh membantu saya untuk lebih rileks, lebih biar tangan saya nggak kesana kesini ketika sedang berbicara. Gitu. Jepitan rambut selera. Iya, apapun yang ada di depan. Jadi itu nggak secara sengaja di setting gitu, dibikin. Oke, kita lagi ngomong kalau dulu acara kita apa dulu? KNTL. Jadi konspirasi dan toleransi. Iya, kontroversi dan toleransi. Jangan disingkat. Kalau disingkat, lu yang nyingkat bukan gue ya. Ayo, kalau kita hidupin lagi gitu, oke gak? Kita hidupin tapi harus ada perdebatan pro dan kontra di sana, Pak. Kalau itu saya. Jadi KNTL pro cons. Boleh lah. Ya, jadi hari ini kita akan ngomong lah, biasalah. Beliau ini kan identik sekali dengan gebongkar persekongkolan, konspirasi. Kang, saya mau bahas aja. Ini ada nggak hubungan antara perang Iran Amerika ini dengan Epstein File? Nah, gini dulu, Pak. Ini terkait dengan teori konspirasi ya. Yes. Jadi sama seperti yang biasa kita lihat, kalau berbicara tentang teori konspirasi, Pak, saya tawarkan Bapak mau berita yang umum, yang biasa diketahui sama orang, dan itu memberikan kepada kita kenyamanan dan perasaan tercerahkan. Atau Bapak menemukan berita yang sangat menyakitkan, tapi itu fakta. Yang kedua dong, kalau yang umum, apalagi Kang Guru udah ngomong di mana-mana, ngapain? Nggak, ini nggak saya sampaikan. Ini bahkan ketika kemarin saya hanya menyampaikan sekedar pengantarnya aja, orang nggak kuat langsung ngehujat saya habis-habisan, Pak. Karena apa? Karena di dunia ini ada dua jenis informasi. Informasi yang memberikan kepada kita anestesi, yang memberikan kepada kita kenyamanan. Memberikan kita bisa menghujat pemerintah, kita bisa ngejelekin mereka, kita bisa menuduh orang lain, Amerika Serikat, Israel, kemudian Iran, apa segala rupa sebagainya. Dan itu adalah berita yang lumrah diketahui oleh hampir semua orang. Tapi ada informasi-informasi yang sebenarnya itu memberikan kepada kita masukan yang lebih bermakna, yang lebih penting. Tapi kalau misalkan kita perdengarkan itu kepada publik, alih-alih mereka akan tercerahkan, mereka akan menghujat kita sebagai. Gini, kita yang butuhkan saya pikir ya, berita yang ada manfaatnya lah. Nah, ya bagi masyarakat, bagi negara, bagi kita proses berbangsa, saya pikir itu gitu. Di samping ilmu pengetahuan. Nah, begini Pak, terkait dengan Epstein File, terkait dengan konspirasi, terkait dengan banyak hal yang berhubungan dengan itu, ada banyak sekali jurnal yang menjelaskan bahwa teori-teori konspirasi itu memberikan kita ketenangan, ketentraman, khususnya kalau kita itu adalah pihak yang kalah. Maka semakin besar kekalahan kita, kekecewaan kita, ketidaksukaan kita pada pemerintah, maka semakin cenderung kita percaya pada teori-teori konspirasi. Untuk menghibur diri. Untuk menghibur diri. Untuk bahwa, ternyata kita kalah tuh karena pihak itu curang. Dia mencurangi kita. Dan itu lazim itu ya? Itu lazim. Tapi kalau misalkan kita memahami hal yang sesungguhnya, maka semua ternyata adalah hal yang sakral, hal yang kita puja, hal yang kita cintai. Itu tidak seperti itu aslinya tuh. Ternyata tidak seperti itu. Bahwa tokoh yang kita kagumi, bahwa negara yang kita banggakan, ternyata setelah kita mendapatkan pil merah, pil merah dalam Matrix itu, pil merah itu ternyata gak seperti itu, dan itu menyakitkan, Pak. Perasaan bahwa apa yang kita sakralkan, apa yang kita puji, apa yang kita cintai, tidak seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Untuk kebanyakan orang itu sangat menyakitkan, sampai bahkan ketika saya hanya menyampaikan kata pengantar sampai sebatas itu pun, saya akan dihujat habis-habisan. Saya punya teman 3 orang, 3-tiganya religius, 3-tiganya memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, dan 3-tiganya berakhir ODGJ, teman asli saya, ketika mereka mencoba untuk menggali informasi di balik informasi yang beredar di media. Nah, inti dasar dari teori konspirasi itu inti dasarnya. Kita tuh bahkan sampai tidak tahu mana yang sesungguhnya konspirasi, mana yang sesungguhnya akhirnya, bukan. Kita mulai dari apa yang
yang sekarang sedang kita awasi, kita lihat dari media-media kita. Perang antara Israel lawan Iran. Media-media mainstream kita itu memberitakan Israel dibombardir terus-terusan hampir setiap hari dengan rudal-rudal yang semakin canggih, dengan kesuksesan Iran dalam memblokade Hormuz, dengan koneksi Iran yang semakin kuat dengan China, dengan Rusia dan sebagainya. Kita dibombardir dengan berita-berita itu dan kita cukup menyenangkan mendengarkan berita-berita itu. Ya. Tetapi informasi di baliknya kita tidak mendengar bahwa Iran pun habis-habisan, Iran pun sekarang krisis besar-besaran, bahwa pemerintahan mereka juga sebenarnya tidak sestabil seperti dugaan banyak orang, bahwa Iran tuh sekarang ada dalam situasi yang sangat terancam, sama seperti Israel dan sama seperti Amerika Serikat. Mereka tiga-tiganya terancam. Cuman maksud saya media-media mainstream kita, nah inilah teori konspirasi. Jadi apakah media-media kita itu telah sedang berkonspirasi untuk hanya mewartakan satu sisi saja yang menyenangkan agar masyarakat kita yang sebenarnya kecewa itu akhirnya terhibur? Ataukah kita sebenarnya mau membuka diri bahwa sebenarnya cerita aslinya tuh gak seperti itu. Kita bisa membuka kemungkinan jangan-jangan Iran juga adalah bagian dari konspirasi ini. Perang itu ternyata perang media juga ya, Kang? Perang media. Jadi sekarang itu ada 7 lapis perang, Pak, dalam perang Iran lawan Israel dan Amerika Serikat itu. Ada perang cyber, ada perang satelit, ada perang media, perang buzzer diantaranya di situ. Dan saya kemarin bongkar, misalkan yang buzzer Israel itu satu orang buzzer itu dibayar sekitar 95 juta rupiah sampai 115 juta rupiah per satu video yang per konten. Dan mereka tuh bukan hanya digaji, ini saya mohon maaf ya, bukan hanya digaji untuk membuat konten, mereka digaji untuk menjatuhkan viewers dari video yang lain. Jadi mereka tuh punya kuasa untuk mereport sekian ribu kali, sekian ini kali, unrecommended sekian kali gitu, sehingga viewers dari video tertentu yang mereka sasar itu bisa drop. Israel menggunakan itu juga di Iran, perang media, perang buzzer gitu ya, kemudian perang ekonomi. Jadi asimetris loh kalau gitu ya. Asimetris, luar biasa asimetris. Jadi yang sekarang Iran harapkan itu adalah mereka ingin digempur habis-habisan, Pak, tapi selama mungkin. Supaya? Itu strategi mereka. Supaya? Satu-satunya kesempatan Iran untuk menang itu adalah kalau mereka mampu untuk menggelar perang berskala panjang, berkelanjutan. Apa? Agar Amerika kehabisan Amerika akan biaya. Maksudnya adalah Amerika Serikat akan semakin bergolak politiknya, kemudian dunia juga akan semakin memusuhi Amerika Serikat. Tekanan sama seperti yang terjadi di Vietnam, sama seperti yang terjadi di Afghanistan. Amerika Serikat mundur bukan hanya gara-gara mereka kewalahan, tapi gara-gara dukungan publik terhadap pemerintahan mereka itu kolaps. Nah, mereka berharap seperti itu dan berharap kalau perang ini dalam skala yang lanjut, maka Iran bisa punya waktu untuk mengembangkan senjata-senjata yang lebih strategis dan lebih mengerikan. Kalau misalkan perang ini dalam jangka waktu yang agak lama, katakanlah mereka punya kekuatan nuklir kemarin itu setelah dihancurkan hanya sisa 60% dan mereka harus mulai dari 60%, start 60%, kemudian dalam perang yang berkelanjutan itu mereka bisa lobby Cina, lobby Amerika, lobby Rusia, kemudian lobby Korea Utara dan sebagainya. Mereka punya kesempatan untuk itu. Dan bayangkan kalau Iran yang tanpa senjata pemusnah massal senekat ini, apa yang bisa mereka lakukan kalau mereka memiliki senjata pemusnah massal gitu. Nah, jadi dan lagi mereka tuh udah nothing tulus, udah diserang, udah habis, mereka udah nggak punya kesempatan. Jadi ya udah hajar aja kita habis-habisan terus-terusan, tapi akan saya janjikan bahwa perang ini akan menjadi perang yang sangat lama dan berkelanjutan. Itu kan yang diharapkan oleh Iran. Nah, sedangkan Israel dan Amerika Serikat sekarang yang panik tuh ya mereka, karena semakin lama perang, semakin kontroversial mereka sebagai negara demokrasi. Iran tidak punya beban untuk itu. Mereka semakin negara mereka semakin kacau. Sekarang Amerika Serikat didemo oleh berjuta-juta rakyatnya sendiri. No kings. Dan Donald Trump sekarang posisinya sedang agak bukan agak sedang karena ada halu juga dia. Iya, dan karena dia juga sebenarnya punya kepentingan, dia harus mengabdi pada seseorang yang tidak kita ketahui di belakang sana. Konspirasi kah? Konspirasi. Jadi Anda peyakin konspirasi atau tidak sih? Saya meyakini konspirasi itu ada, tetapi saya akan mengkritik dan melawan orang-orang yang mengajukan teori konspirasi. Jadi konspirasi itu ada, Pak. Elit global itu ada. Tapi siapapun yang disajikan bahwa elit global itu ini itu justru adalah pengalih gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara bahwa jangan-jangan Donald Trump ini dikuasai oleh seseorang, kemudian tujuannya adalah seperti itu, ketika informasi itu bocor, justru informasi itulah yang jangan-jangan jadi pengalih gitu. Karena orang-orang yang mampu untuk mengendalikan kekuatan global, mampu mengendalikan kekuatan media, adalah kemungkinannya sangat kecil dan terlalu kecil untuk bisa membocorkannya ke ruang publik. Kalau itu menguntungkan, kalau itu merugikan mereka. Kalau misalkan sekarang Epstein file tiba-tiba disebar dan kemudian wah ini bukti adalah adanya elit global dan sebagainya, itu bukti bahwa elit global semakin mengelabui kita dengan Epstein file itu. Dan begitu. Kalau saya agak yakin, boleh dong kita berbeda pendapat. Ya nggak apa-apa. Dari dulu saya percaya ada elit global, termasuk yang kemarin ada masalah mengatur atau men-create COVID
dengan segala macam ceritanya kan. Dan menurut saya ini nyambung nih. Dan saya adalah orang juga yang jangan-jangan benar ini bahwa perang Amerika, Israel, Iran ini adalah pengalih dari kebocoran Epstein File yang nampaknya sudah tidak bisa ditahan. Ya, karena ada orang juga yang berkepentingan untuk membongkar semuanya. Atau justru dibongkar oleh Israel sendiri. Ya begitu. Ini sebagai daya tawar. Nih hati-hati lo kalau nggak bantu gue nyerang Iran, saya bocor ini gitu. Ya itu juga bisa. Tapi sekali lagi judul dari teori konspirasi itu adalah teori tidak terkonfirmasi, Pak. Jadi artinya itu bisa benar, tapi tidak mungkin diterima dalam ranah akademik. Gitu. Jadi mungkin terbuka sekali bahwa itu benar, gitu. Sangat terbuka. Tapi apakah dunia akademik, dunia ilmiah itu akan menerima itu? Ya tentu tidak, karena kita nggak nanya Epstein-nya nih. Epstein-nya udah meninggal. Tapi Epstein-nya masih hidup. Kemarin kan jalan-jalan di mobil ketahuan gitu. Jalan-jalan di Tel Aviv. Jalan-jalan dan ada videonya yang seperti itu. Apakah itu hanya mirip saja atau apa? Cuman maksudnya gini, kita anggap bahwa elit global itu ada. Dan bahwa dia itu menguasai Meta, dia menguasai Google, dia menguasai Alphabet. Media-media lah. Dia termasuk apa studio-studio film itu ya, termasuk yang sangat film. Berpihak ya. Kalau kita nonton film Hollywood tuh sangat berpihak sekali tuh untuk kepentingan mereka itu tuh. Betul sekali, betul. Nah, cuman pertanyaannya adalah kalau mereka berkuasa dan semenguasai itu, kalau mereka membocorkan sesuatu, artinya mereka menginginkan agar kita tahu kebocoran itu. Kemudian mereka menganggap, kemudian mereka membuat kita merasa euforia dengan mengetahui. Padahal bukan itu. Padahal sebenarnya Epstein File bocor. Ya, Epstein File bocor atau dibocorkan? Nah, iya itu. Nah, apakah mereka punya maksudnya mereka tuh jaringan global, mereka menguasai media, mereka menguasai birokrasi. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bocor kecuali mereka memang sengaja membocorkan. Ya. Kalau menurut Kang Guru lebih dekat kemana nih? Membocorkan atau sengaja membocorkan atau dibocorkan? Kalau menurut saya Epstein File itu memang dibocorkan secara sengaja. Dibocorkan secara sengaja karena itu nothing, tidak ada apapun yang terungkap dari kepentingan-kepentingan elit global itu kepada publik, tidak ada sama sekali. Jadi mereka bocorin, misalkan ada cerita bahwa Epstein ini memiliki jaringan koneksi orang-orang kaya, orang-orang kemudian mereka juga dia juga adalah seorang dan sebagainya. Ya udah, apa setelah itu terjadi, setelah itu diketahui publik, saya pernah nantangin ini kepada masyarakat, kepada netizen, setelah kita tahu apa yang bisa kita lakukan? Jadi mereka hanya tertawa, ya udah silakan aja nikmati euforia kalian karena kalian sudah dapat bocoran ini, sedangkan kami sedang melakukan proyek yang lebih besar di balik itu yang kamu sendiri gak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Atau kalau itu sengaja dibocorkan mungkin ada pengalian isu ya? Iya. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Bisa jadi dong. Saya berpikirnya gini Pak, kalau mereka sedemikian kuat, mereka tidak membutuhkan pengalihan isu. Mereka bisa secara otoriter melakukan apapun yang mereka mau. Sekarang seluruh YouTuber di seluruh dunia, seluruh TikTokers di seluruh dunia itu bagaimanapun itu bergerak untuk kepentingan si pemiliknya. Dan misalkan saya orang YouTube, kemudian algoritma akan menekan saya, kalau kamu gak bahas masalah-masalah yang seperti ini, kamu viewersnya dikit. Itu orang-orang YouTube akan berlomba-lomba untuk ya udah saya ngikutin alur yang diinginkan YouTube. Jadi kita semua pada akhirnya juga saya secara pribadi itu pada akhirnya bekerja untuk elit global dengan atau tanpa saya kehendaki. Nah, jadi dengan kekuatan yang seperti itu, untuk apa mereka mengalihkan isu? Dengan kekuatan mereka dengan mengontrol seluruh media, mengontrol media berarti mengontrol pikiran manusia. Dengan kekuatan mereka mengontrol pikiran manusia, untuk apa mereka membutuhkan pengalihan isu? Jadi nggak percaya ya? Gak percaya bahwa Epstein File itu adalah pengalihan isu. Epstein File itu adalah sesuatu yang sengaja mereka bocorkan untuk membuat kita terlena karena mereka punya mainan baru yang tidak kita ketahui. Dan ini tuh sempat terjadi di awal mula teori konspirasi itu muncul, Pak. Apa hubungan teori konspirasi dengan Illuminati? Di sini ada lagi elit global gitu. Illuminati itu adalah entitas kedua yang menjadi objek terbesar Illuminati sepanjang sejarah umat manusia. Sepanjang zaman modern maksudnya, sepanjang manusia. Yang pertama itu adalah Elder of Zion. Itu yang pertama. Yang paling tinggi ya? Yang menjadi awal mula teori konspirasi. Karena ini dimulai dari tahun 1900. Kemudian yang kedua itu di zaman ketika Amerika Serikat lagi kacau, lagi rusak pada tahun 1960-an. Nah, teori Illuminati itu berkembangnya di sini. Tahu yang asli sesungguhnya adalah bahwa Illuminati itu difitnah sama elit global. Jadi dia tuh gak bersalah, dia tuh tidak ngapa-ngapain, tapi dia sekarang menjadi simbol konspirasi global adalah karena sebenarnya dia ditumbalkan oleh kekuatan yang lebih besar. Jadi Illuminati itu sebenarnya adalah kelompok terpelajar yang ingin berontak terhadap ke otoritas gereja. Siapa aja tokohnya kali? Siapa apanya? Tokohnya siapa aja Illuminati ya? Yang dari tokoh Illuminati, yang paling asalnya Adam Weishaupt namanya sulit. Yahudi.
keturunan Yahudi, tapi dia seorang Kristen yang taat, dia seorang profesor matematika. Kemudian dia tuh komplain, kenapa gereja Katolik tuh gini-gini amat? Kenapa dia tuh menentang kebebasan berpikir? Kenapa dia tuh melarang perempuan untuk jadi pemimpin? Kenapa perempuan itu tidak boleh aborsi? Kenapa manusia tidak boleh bunuh diri? Itu kan hak asasi. Semua ide dan gagasan dari Illuminati itu sebenarnya adalah apa yang kita anut di dunia modern dalam struktur demokrasi kita. Itu sebenarnya sudah. Tapi karena pada waktu itu Illuminati itu terlalu maju dibanding zamannya, dia akhirnya dibubarkan hanya dalam waktu 1 abad. Kemudian tidak ada bekasnya sama sekali. Kemudian tahun 60-an diangkat kembali oleh seorang fasis, siapa namanya, Nesta Helen. Dia menebarkan bahwa Illuminati dan Yahudi dan elit global dan okultisme dan Freemason itu adalah satu kesatuan. Padahal 5-5-nya itu berbeda. Illuminati memang pernah gabung ke dalam Freemason, tetapi kemudian mereka menolak karena Freemason cenderung pada kepercayaan kebatinan. Dia itu adalah teosofism, sedangkan ini pencerahan. Dia pengen soal teknologi, rasionalisme dan seterusnya. Jadi ini mereka tuh pecah kongsi, mereka beda dan gaya bergerak mereka juga sangat-sangat berbeda. Gimana perbedaannya? Perbedaannya yang sangat kentara itu adalah bahwa orang-orang Freemason itu adalah orang-orang yang gabung bersama pemerintahan, tapi carinya duit. Sedangkan kalau Illuminati gabungnya bersama pemerintahan tapi carinya pengaruh untuk menebar ilmu pengetahuan. Mereka tuh fanatik terhadap ilmu pengetahuan. Illuminati tuh. Nah, tapi karena mereka sangat-sangat dengan ilmu pengetahuan itu sangat ekstrim, mereka kemudian ditentang sama gereja, kemudian mereka mati. Nah, gimana cara elit global merekayasa cerita itu agar orang-orang tuh sibuknya menuduhnya Illuminati, sibuknya menuduh ini. Menuduh Illuminati itu berarti orang yang menuduh Illuminati sebagai penjahat itu adalah orang-orang yang bodoh. Pak, saya mohon maaf ya. Biar apa? Biar mereka tetap bodoh. Jadi biar mereka tetap dikuasai oleh elit global yang sesungguhnya yang menguasai. Jadi elit global itulah yang menerbitkan buku-buku bahwa Illuminati itu anti-Kris, bahwa dia tuh dajjal. Itu yang bikin tuh adalah antek-antek elit global. Difitnah, dibelokkan agar apa? Agar kita akhirnya sadar pada realitas palsu. Jadi berita-berita tentang elit global, berita-berita tentang apa kemudian disodorkan bahwa elit globalnya itu adalah seperti ini dan seterusnya. Ya agar mereka itu bisa bergerak di ranah yang lain yang tidak kita ketahui. Terus elit global itu siapa ya, Kang? Misal ya, kita lihat dalam pandangan sosiologis yang ekonomis yang paling mudah kita cerna. Elit global itu adalah 1% manusia yang menguasai 50% aset global. Masih ada sekarang? Iya tentu saja. Bahkan sekarang itu 1% manusia menguasai 66% aset global. Anggaplah kalau misalkan yang jadi orang yang kaya-kaya sekali dong ya? Terlampau kaya sampai bahkan mereka itu jadi miskin karena saking kayanya. Coba deh Rothschild segala macam. Nah, itu pengalihnya, Pak. Pengalihnya maksudnya? Itu bukan orang aslinya. Misalkan gini lah, kita lihat Elon Musk. Elon Musk itu adalah orang paling kaya di dunia. Sekarang. Dia punya belasan ribu triliun rupiah uangnya. Kemudian dia ditanya, apakah Anda orang yang paling kaya di dunia? Kayaknya Putin lebih kaya daripada saya. Oh iya? Pernah ngomong itu? Dia pernah ngomong seperti itu. Karena apa? Karena Putin menguasai jaringan yang lebih luas, lebih kuat dan lebih berkuasa daripada dirinya. Jadi bayangkan kalau Elon Musk punya duit belasan ribu triliun, aja ngomong begitu, aja ngomong bahwa ada yang dia bilang kayaknya Putin, artinya apa? Artinya majalah Forbes, majalah The Economic, majalah Business Insider dan sebagainya tidak punya akses untuk mengetahui siapa sebenarnya orang paling kaya di dunia. Emang kalau gitu apakah bisa disebutkan Putin juga bagian dari elit global? Dalam sisi ekonomik, bahwa dia adalah 1% yang menguasai 66% ekonomi dunia, jelas Putin. Jadi elit global itu definisi atau memang ada satu perkumpulan lah dari orang yang sangat kaya berkumpul dengan purpose tertentu. Nah, itulah yang menjadi kontroversi besar. Apakah elit global itu memang ada dalam satu jaringan, satu organisasi, atau dia itu sebenarnya pokoknya hanya 1% dari ini. Nah, kalau dunia akademis, mereka mengakui, kalaupun mereka mengakui elit global, mereka memahami definisi sebagai 1% orang yang menguasai sekian persen aset global. Itu saja, sebatas itu saja. Nah, tapi apakah mereka terkait satu sama lain dalam bentuk organisasi? Mereka kumpul dalam Bohemian Grove, Bohemian Grove, kemudian dan sebagainya. Nah, itu yang tidak terbukti. Saya sih percaya bahwa mereka itu terkoneksi. Saya percaya. Karena ada cerita The Seven Sisters itu. Seven Sisters ya? Ya, saya berpikir bahwa polanya mungkin sama seperti itu gitu. Saya percaya bahwa mereka itu terkoneksi, tetapi apakah namanya Rothschild, apakah namanya Rockefeller mungkinkah mereka hanya sekedar teknisinya saja gitu? Oh iya? Siapa yang tahu? Coba sesederhana beginilah Pak.
Bapak punya banyak perusahaan, yang perusahaan itu bisa saja diatasnamakan pada pihak lain. Kalau levelnya kita, saya punya sebuah restoran, tapi saya jadikan atas nama pihak lain gitu. Kalau selevel kita aja terbiasa melakukan itu, kenapa kita tidak berpikir bahwa kalangan orang super kaya pun melakukan hal yang sama? Jadi yang super kaya ini masih unknown. Iya. Kalau menurut Guru Gembul. Iya, jadi artinya siapapun anggota elit global yang berhasil dipublikasikan, maka dia bukan yang sesungguhnya. Gitu. Karena yang elit global yang sesungguhnya punya kekuasaan tanpa batas untuk bisa menguasai media. Itukah yang membuat katanya Amerika itu siapapun presidennya, mereka tinggal menjalankan sebuah agenda yang sudah ditentukan oleh elit global. Iya. Jadi Amerika Serikat presidennya siapapun dari partai apapun kebijakannya nggak jauh beda. Tinggal deliverynya aja ya. Iya, tinggal. Jadi kalau misalkan yang Demokrat itu lebih smooth, lebih sedangkan yang Republik itu lebih radikal, itu lebih kencang, lebih terlihat jelas dan kayak sporadis gitu. Ya tapi kan sama aja, mereka benar-benar mengobok-obok dunia. Di waktu zaman Demokrat mereka menghabisi Indonesia, waktu zaman Republik juga mereka sekarang menghancurkan, ada menyerang Iran, Venezuela dan sebagainya. Mereka tetap menjadi negara yang sama, mereka tetap berhikmat pada kepemimpinan dan pemerintahan di belakang layar yang tidak kita ketahui gitu. Tapi kan ini kan elit global, Freemason, Illuminati kan sepertinya semuanya berasal dari Amerika sepertinya ya. Walaupun juga ada Inggris kali ya. Tidak Pak. Tidak. Jadi Freemason itu berasal dari Timur Tengah justru. Oh iya? Iya, Freemason itu dari Timur Tengah. Freemason itu, dari Israel Palestina Pak. Jadi itu kan asal mulanya dari Knight Templar. Jadi Knight Templar memang mereka tuh orang Inggris, tapi didirikan dan kemudian berhikmat dan mendirikan itu semuanya atas kepentingan Timur Tengah. Jadi itu kemudian Illuminati itu Bavaria, Jerman. Kemudian ada kelompok-kelompok yang lain itu juga sangat jarang di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu baru booming tahun 1960-an ke sini menjadi tempat-tempat perkumpulan-perkumpulan, tapi tidak ada yang besar. Perkumpulan mereka itu nggak sanggup besar. Yang tua-tua pengaruhnya yang besar ya. Ya pengaruhnya. Nah, jadi Freemason itu sebenarnya adalah kelompok-kelompok kebatinan dari orang-orang Kristen. Karena itu mereka menggunakan simbol-simbol kekristenan. Jadi kalau mereka bikin simbol segitiga mata itu bukan simbol Dajjal, itu simbol Kristen. Oh ya? Tuhan Trinitas melihat segala sesuatu, melihat maha mengetahui. Itu artinya itu. Yang segitiga pakai mata satu itu. Segitiga pakai mata satu itu Tuhan melihat segala sesuatu, tapi di segitiga karena Trinitas. Dan itu di gereja-gereja kuno masih ada yang bentuknya seperti itu. Nah, Freemason itu didirikan didirikan untuk didirikan dan membiayai VOC. Oh iya, saya pernah dengar itu. Iya, VOC jadi besar. Atau enggak kebalik tuh? Harassment 17 itu? Ya enggak kebalik itu. Gara-gara VOC itu membuat anggota Freemason itu menjadi kaya sekali. Iya betul. Tapi yang kenapa seperti itu? Karena donatur dan ini awal yang paling kan ada 9 pedagang atau 7 pedagang tuh ya? 17 Pak. 17? Iya 17 orang di Rotterdam. Di Rotterdam? Iya. Kemudian mereka bikin, kan ini kan sebenarnya kan multinational company kan VOC ya? Betul, multinational company. Nah tetapi yang terbesarnya kan di Hindia Belanda. Ya. Nah yang korupsi yang menghancurkan VOC juga sebenarnya mereka gitu. Karena mereka punya proyek lain. VOC itu bubar karena korupsi ya? Bubar karena korupsi. Jahat sekali korupsi itu ya gitu. Iya, dan mereka itu adalah perusahaan terbesar sepanjang sejarah. Multinasional company. Multinasional. Oke, jadi kalau balik lagi ke sana tadi pertanyaan saya pertama bahwa Epstein File itu juga bagian ya. Jadi Jerry Epstein itu adalah bagian dari gerakan ini gitu. Jadi menguasai dunia, menguasai Amerika melalui activity itu yang membuat semua pengambil keputusan ya, raja-raja, presiden, perdana menteri itu kepegang gitu loh karena mereka videonya dimilikin seperti itu tuh. Menurut Kang Guru? Bahwa banyak pemimpin-pemimpin negara yang disandra ya, skandalnya. Itu real Pak. Bahkan itu ada itu percaya itu? Itu percaya banget. Tapi maksudnya di seluruh dunia pemimpin-pemimpin itu tidak memiliki otoritas sekuat seperti yang dibayangkan oleh para pemilihnya. Mereka juga harus berkoordinasi, berkolaborasi dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan. Jadi gejala bahwa ada kekuatan yang tidak nampak di belakang berbagai kekuasaan di dunia, di negara-negara lain itu ada ya Kang Guru ya? Saya percaya. Cuman ketika itu dibocorkan, nah saya justru curiga itu tuh bukan yang real gitu. Setiap perkataan yang saya sebutkan tadi itu silahkan di cross check, bisa Google, bisa ChatGPT, bisa Gemini. Dan silahkan komen. Ya. Jadi kalau banyak komennya, misalnya mempertanyakan seorang Guru Gembul, mempertanyakan statementnya dia, nanti gue undang lagi kita jawab satu persatu. Oke, siap.
Keren kan? Iya dong. Jadi biasakan juga lah apa budaya berdebat ya, bertanya jawab, tabayun. Yap. Nah, kalau ada durasi saya pengen tambahin sedikit lagi Pak. Boleh. Ini terkait yang barusan. Elit global dalam tanda kutip sekarang tuh punya program yang namanya adalah Outreach Industrial Complex. Apa itu? Itu diperkenalkan di tahun 2010 oleh seorang ilmuwan. Dia menjelaskan bahwa sekarang media-media itu memang didesain untuk menciptakan kebencian dan permusuhan. Jadi kalau saya ini contoh ya, kalau saya mohon maaf, contohnya kalau saya mengkritik dengan bahasa yang sangat kasar terhadap pemerintah, video saya akan direkomendasikan lebih besar daripada kalau saya mengapresiasinya. Dan kalau saya misalkan terlibat dalam perseteruan dengan konten kreator yang lain, balas-balasan dan sebagainya, maka viewers itu akan dinaikkan. Itu bukan hanya sekedar algoritma, tapi itu adalah algoritma yang disetting. Semakin besar kebencian, semakin besar viewersnya. Yang lebih pentingnya dari sini adalah bahwa ini tuh jadi bisnis besar. Ada industri yang secara khusus berdampingan dengan industri media sosial. Ada yang secara sengaja memonetisasi kebencian, keresahan, kemarahan rakyat, kebencian, keresahan, kekesalan kita pada figur tertentu. Itu akhirnya untuk menjadi bisnis yang lebih besar. Nah, makin viral duitnya makin banyak deh, asal semakin tinggi ya. Iya. Nah, kemarin Meta tuh dituding dan terbukti di pengadilan menciptakan algoritma kebencian itu. Oh, ini dipanggil itu? Ya. Nah, ini kemarin yang terbaru juga dipanggil lagi. Sebelumnya itu adalah terkait dengan kasus-kasus bullying dan lain sebagainya. Nah, sekarang tuh ketahuan bahwa Meta, termasuk jajaran di bawahnya itu mereka secara sengaja memang menciptakan algoritma untuk menyebar kebencian satu sama lain. Masuk akal. Gitu. Makanya saya kemarin banget bikin video, saya tuh dibayar mahal oleh AdSense kalau saya menghujat pemerintah. Ya, semoga kita kan orang yang sangat cinta Indonesia ya. Semoga baik-baik saja. Semoga baik-baik saja. Amin. Saringlah semua informasi, jangan cepat percaya. Betul ya. Tabayun itu menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Cross check itu sangat-sangat penting. Iya. Itu dia podcast kita selalu menyenangkan diskusi dengan Guru Gembul ya. Apalagi diskusi di belakang kita lebih. Kalau di belakang saya berani nasihatin, kalau di sini saya gitu ya. Tetap mengajar harus ya. Ngajar Pak. Ngajar. Ngomong sibuk saya podcastnya di mana-mana, menjadi narasumber di mana-mana sampai di luar kota. Ya sekarang saya harus kurangi Pak, karena besok saya ke Makassar. Baik, terima kasih. Kita sangat concern terutama tentang generasi mendatang ya. Bagaimana mereka mendapatkan asupan informasi yang benar. Inilah kewajiban kita saya pikir. Ya, kita jumpa lagi dengan Guru Gembul dan tamu saya yang hebat-hebat lainnya setelah yang berikut ini. Terima kasih. Bye bye.